Halo Sobat Media Eduka, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal TWK CPNS. Soal-soal TWK yang sering keluar dalam ujian CPNS. Yuk kita perhatikan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Nasionalisme ini disebut sebagai nasionalisme organik atau nasionalisme identitas. Nasionalisme ini merupakan lanjutan nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi, organik hasil dari bangsa atau ras. Penjelasan di atas merupakan ciri-ciri nasionalisme. A. Nasionalisme kewarganegaraan. B. Nasionalisme romantik. C. Nasionalisme budaya. D. Nasionalisme kenegaraan. E. Nasionalisme agama. Pembahasan. Nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat, perwakilan politik. Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Nasionalisme romantik juga disebut nasionalisme organik. Nasionalisme identitas adalah lanjutan dari nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi organik hasil dari bangsa atau ras, menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan seperti warna kulit, ras, dan sebagainya. Jadi, jawaban yang tepat adalah jawaban B. Soal nomor 2. Integrasi nasional seharusnya dimulai dari pejabat negara sehingga bisa memberikan contoh bagi warga negara. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung integritas negara adalah praktek korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Berbagai kasus korupsi mencuat ke permukaan. KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya. Akan tetapi, kasus korupsi masih marak terjadi. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghentikan praktek kejahatan luar biasa tersebut adalah A. Menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi. B. Menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. C. Melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. D. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. E. Membuat peraturan perundang-undangan tanpa memberi celah untuk berkembangnya praktik korupsi. Pembahasan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang KPK disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Dari keinginan rakyat yang diterjemahkan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, seharusnya membawa implikasi pada penanganan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa pula, sekalipun tetap dalam koridor aturan hukum yang berlaku. Jadi perlu menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Jawaban yang tepat adalah jawaban B. Soal nomor 3. Kakek Sugiono bersemangat memunguti sampah satu demi satu. Ada orang lain melihat kakek Sugiono dan merasa tergerak untuk mendekati agar kakek Sugiono menyudahi pekerjaannya. Sikap sosial yang dapat diambil dari peristiwa itu adalah A. Belas kasihan. B. Iba. C. Tolong menolong. D. Semangat. E. Tersentuh. Pembahasan, sikap sosial yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah saling tolong-menolong. Sikap saling tolong-menolong sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan sudah ada sejak zaman nenek moyang. Gotong royong merupakan pengalaman Pancasila sila ketiga dan 5. Tanpa adanya persatuan mustahil akan terlaksana gotong royong juga kerja bakti. Sedangkan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perilaku atau perbuatan yang sifatnya luhur, di mana perbuatan tersebut merupakan cerminan sikap juga suasana kekeluargaan serta gotong royong. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C.
Soal nomor 4. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi Lucius Karus menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem, wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bisa menghambat generasi. Pihaknya mengatakan, seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat. Sebagai sebuah sistem, demokrasi menjamin generasi dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima, E. Sistem yang sesuai zaman. Pembahasan. Ada dua sudut pandang. Pertama, pada sila ketiga berpendapat dari kata kunci sistem yang kuat berarti menandakan persatuan Indonesia. Kedua, pada sila keempat berpendapat bahwa demokrasi dengan sistem yang kuat terbentuk dari hasil musyawarah mufakat yang sempurna. Demokrasi berhubungan dengan sila keempat Pancasila. 1. Religion. 2. Humanity. 3. Nasionalisme. 4. Demokrasi. 5. Justice. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Soal nomor 5. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat. Indonesia memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebagai negara besar dengan berbagai macam perbedaan di dalam masyarakat, seperti suku, ras serta sosial dan budaya, bangsa Indonesia tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Pancasila adalah ideologi dan salah satu sarana pemersatu bangsa dan negara dengan alasan A. Mampu menyesuaikan diri dengan masa kemerdekaan dan era pembangunan. B. Digali oleh Bung Karno dari sejarah perkembangan kehidupan masyarakat. C. Disepakati setelah terjadi perdebatan dalam sidang PPKI tahun 1945. D. Sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan. E. Ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang merupakan representasi rakyat Indonesia. Pembahasan. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan, Pancasila adalah ideologi dan salah satu sarana pemersatu bangsa dan negara. Jadi, jawaban yang tepat adalah jawaban D. Soal nomor 6. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan. Nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Perhatikan kata kunci pada soal, relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Merupakan bentuk mencintai sesama manusia dan tertuang dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B. Soal nomor 7. Di dalam kehidupan, seorang pemimpin yang baik harus berani mendorong bawahannya untuk semangat bekerja, agar berani mengambil keputusan yang kreatif dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Pola kepemimpinan ini dikenal dengan istilah Aing Ngarso Sumtulodo, B. Ing Madya Mangunkarso, C. Tutwuri Handayani, D. Demokrasi Pancasila, E. Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan. Arti Tutwuri Handayani adalah dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ing Madya Mangunkarsa, di tengah atau antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan Ing Ngarsa Sumtulada di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Sehingga pilihan yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah Tutwuri Handayani. Jawaban C.
Soal nomor 8. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. Ketiga nilai tersebut meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental adalah A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 UUD tahun 1945. B. Pancasila terdiri atas 5 nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. C. Menjaga ketenangan saat Hari Raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai nilai ketuhanan yang Maha Esa. D. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. E. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam UUD tahun 1945. Pembahasan, nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran itu dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam batas-batas yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu dalam bentuk ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 UUD tahun 1945. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A. Terima kasih telah menonton video dari Media Eduka. Semoga bermanfaat dan Sobat Media Eduka bisa lolos ujian CPNS. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Media Eduka.